Sekaligus aku izin perkenalan diri. Halo teman-teman semuanya. Buat yang pertama kali baru ketemu aku, mungkin di sini ada yang baru pertama kali lihat aku dan ada juga beberapa yang sudah lama ya, sudah lama tidak bertemu denganku gitu. Oke, semuanya perkenalkan. Aku Fatia Rahmaulia, biasa dipanggil Fatia. Insya Allah malam ini aku akan membersamai teman-teman semua di sini sebagai moderator yang akan menemani pemantik kita, insya Allah, membahas tentang salah satu buku yang, masya Allah banget ya, insya Allah. Nah, sebenarnya malam ini tuh spesial ya, sepertinya ya, karena bincang-bincang apa adiksi buku ini rada berbeda daripada sebelum-sebelumnya. Gitu. Ada yang tahu nggak nih teman-teman, kenapa malam ini berbeda gitu? Oh iya, tadi aku lupa mau bilang, teman-teman kalau misalnya nggak berhalangan, boleh banget on cam. Biar aku gak sendirian, biar nemenin aku sama Aska, nanti sama kakak moderatornya juga, teteh moderator, sorry, teteh pemantiknya juga. Kini yang nggak berhalangan boleh banget untuk on cam. Oh, masya Allah di sini ada teman-temanku ya, masya Allah. Oke, baiklah, karena sepertinya masih pada malu-malu, semoga nanti ke depannya teman-teman feel free untuk open kamera karena aku tahu di balik laptop teman-teman, di balik device teman-teman, pasti teman-teman udah excited banget, gak sabar banget membahas tentang buku yang spesial ini di sesi yang spesial ini. Oh, saya 3 dim terakhir dulu coba. Wah, gimana nih teman-teman? Siap semua absen? Gak perlu lah ya, insya Allah. Teman-teman di sini udah pada oke? Udah pada siap belum? Coba dong reaction dong teman-teman. Kalau udah pada siap, tolong dong reaction biar aku nggak sendirian nih ngomong di sini. Oke, Shaina terima kasih. Terus mana lagi nih? Aku nggak bisa ngasih semuanya. Safila juga. Apalagi ya yang sudah memberikan reaction. Uhu. Neldi juga sudah memberikan reaction. Thank you semuanya. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya dan reactionnya. Oh ya, pertama-tama juga alhamdulillahirobbilalamin karena dengan segala nikmat Tuhan, nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa hadir di bincang adiksi malam ini, edisi spesial yaitu bincang Palestina ya. Insya Allah kita malam ini akan membahas, membedah, mendiskusikan buku berjudul Nakba, Upaya Israel Memusnahkan Bangsa Palestina. Nah, insya Allah bincang Palestina kali ini hadir dalam memperingati rangka dalam rangka Hari Nakba ya. Oke. Nanti untuk selanjutnya kita mengetahui apa sih itu Nakba sebenarnya. Insya Allah kita akan ditemani oleh pemantik kita yang super duper insya Allah paham lah ya di buku kali ini. Materi-materi buku ini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi. Nanti untuk teman-teman yang menyimak, yang hadir di malam kali ini, bisa di-list dulu pertanyaannya buat nanti di akhir, setelah pemantik kita presentasi, setelah pemantik kita berbicara tentang buku ini, bisa teman-teman tanya. Jangan lupa disiapkan ya, teman-teman. Oke, mungkin aku izin memperkenalkan, nggak usah lama-lama lagi ya. Insya Allah malam hari ini Bincang Palestina akan membedah buku terkait Nakba, yaitu dengan judul Nakba Upaya Israel Memusnahkan Bangsa Palestina yang akan dipandu dengan Teh Firna Nahwa Firdaus. Nah, beliau ini sedikit perkenalan mungkin ya. Beliau ini merupakan mahasiswa akhir ya, mahasiswa tingkat akhir ya Teh, insya Allah benar ya. Mahasiswa tingkat akhir angkatan 2020 IIQ Jakarta. Kemudian beliau juga merupakan peserta atau alumni ya, alumni Baik Berisik batch 2 dan 3. Mungkin sedikit
pengenalan Baik Berisik itu apa. Baik Berisik itu semacam komunitas untuk memasifkan nih isu-isu terkait Palestina gitu, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi untuk Teh Firna dipersilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih Teh Fatia ya panggilannya. Iya, Salam Fatia, kenal ya betul. Teh. Salam kenal juga, Teh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan manusia dengan iman. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan manusia dengan Islam. Segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah kaki kita menuju pintu-pintu kebaikan. Salawat serta salam semoga kiranya tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran, memberikan pencerahan dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yakni agama Islam. Oke, Bismillah. Selamat malam, Akang Teteh semuanya. Mungkin sapaannya Vibes Bandung ya, punten ya Teteh. Tapi bukan asli Bandung sih. Jadi perkenalan sedikit ya teman-teman. Aku nama lengkapnya Firna Firdaus. Jadi ada panggilan akrabnya nih. Biasanya dipanggil Teteh Wawa. Oke, Teh Wawa. Hmm, Terus juga tadi di perkenalan ya, aku mahasiswa tingkat akhir, betul. Aku angkatan 2020 di IKI Jakarta. Itu tepatnya kampusnya di depan UIN. Mungkin pernah lihat ya, mungil gitu kampusnya. Oke. Terus aku juga alumni Baik Berisik angkatan 2 dan 3. Ada nggak di sini yang Baik Berisik juga? Boleh ya, reaction mungkin ya. Jadi di Baik Berisik angkatan 2 ke 3 itu waktu tahun 2021, 2022 kalau nggak salah. Sekarang udah sampai batch 4 teman-teman. Oke. Oke, ini langsung aja Teteh atau ada beberapa pertanyaan mungkin atau bagaimana? Boleh, Teh, langsung aja untuk Oh, pemaparannya. langsung. Iya, Oke. Oke, bismillah teman-teman. Ini aku baru menyapa teman-teman adiksi ya. Jadi kayak benar-benar baru tahu juga gitu sama teman-teman. Jadi aku tuh awalnya diamanatin sama Teh Zahro ya selaku tim Probek Berisik untuk sharing di sini. Jadi insya Allah semoga sharing juga bermanfaat ya teman-teman. Oke, jadi buku yang aku baru banget baca sebenarnya. Jadi kalau teman-teman pernah tahu ini kajian yang baru-baru hari ini, beberapa hari yang lalu, yang diadain sama ada Relawan Internasional, itu tepatnya di Perpusnas, itu memperingati tentang ongoing Nakba. Nah, kebetulan aku hadir di situ. Mungkin dari di sini ada gak ya yang hadir? Ya mungkin kita sempat hadir tapi belum kenal ya. Jadi aku waktu itu hadir sama teman aku juga dan masya Allah dari situlah aku menemukan satu buku yang menarik yang insya Allah akan di-share pada malam hari ini. Judulnya itu tentang Why Palestine. Tapi edisinya itu edisi Nakba. Jadi buku ini tuh nih aku ada buku ini. BTW ini aku pinjam karena temen aku yang beli. Masya Allah. Pas banget kebetulan ketika ada amanat dari Teh Zahra gitu ya untuk ngasih amanat aku untuk sharing buku ini. Jadi kebetulan teman aku tuh beli. Alhamdulillah ini jadi bermanfaat juga gitu. Nah, jadi buku ini tuh seri pertamanya buah karya dari tim Adara Rais Internasional. Judulnya ini Why Palestine, edisinya edisi Nakba, di mana tentang upaya Israel memusnahkan bangsa Palestina. Jadi kebayang nggak nih kira-kira upaya-upaya apa ya sampai sekarang penjajahan itu masih terjadi. Nah, pasti ada banyak caranya kan ya. Nah, jadi di buku ini itu teman-teman, Zionis Israel itu kan memusnahkan bangsa Palestina dari tanah air. Jadi Zionis Israel itu memusnahkan bangsa Palestina. Ketika buku ini menjadi salah satu kontribusi dari tim Adara itu jadi amanat konstitusi bangsa Indonesia. Karena kenapa? Karena ketika melihat suatu penjajahan, itu normalnya kita akan apa melawan ya, melawan. Jadi segala bentuk penjajahan, entah itu
bentuknya sebuah perlawanan dari tentara lawan anak kecil, bayi, ibu-ibu hamil, orang tua bahkan. Tapi itu tetap disebut penjajahan. Mungkin kalau tentara sama lawan tentara ya kita sebutnya perang, tapi kalau tentara melawan anak kecil, tentara melawan bayi, bahkan membunuh massa seperti itu ya itu disebut penjajahan. Bahkan pengumuman di mana-mana seperti pengumuman rumah sakit, masjid, dan sekolah-sekolah itu malah sebuah kejahatan perang. Wawa, Jadi mau kita samakan narasi kita bahwa ini sebuah penjajahan. Oke, jadi insya Allah insight dari buku ini akan aku jabarkan dari beberapa. oke, Teteh, Teh. udah ada suara aku teh? Oke, sudah lebih jelas tadi, Teh. Mohon maaf tadi, sepertinya suaranya agak kurang jelas, Teh. Oh gitu tadi sampai mana teteh? Punten. Tadi sepertinya yang terakhir kali bisa di next slide ya. Cuman ya tadi sebelumnya agak-agak kurang jelas. Mungkin Oh, diulang sedikit gitu, Teh. nah itu mungkin bisa ditayangkan di slide yang White Palestine itu. Oke, jadi selain daripada tanahnya para nabi, apa kemuliaannya? Kemuliaannya itu kiblat pertama umat Islam. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu nggak teman-teman? Boleh di komen ya. Itu tuh ada banyak kemuliaan, makanya ada yang bilang Palestina itu semulia itu untuk diperjuangkan. Jadi karena memang posisinya itu nggak hanya sebagai jembatan pertemuan antar peradaban gitu ya, tapi dia juga ada banyak inspirasi dari keagamaan. Di sana ada tiga agama, ada agama apa aja? Ada agama Yahudi, Kristen, juga Islam. Tentunya toleransi umat beragama ini sangat luar biasa. Nah, Palestina juga jadi tempat kedatangan berbagai bangsa yang saling berebut kekuasaan. Kebayang dong ya, ada tiga benua, Pasifik, Asia, Eropa, dan satu lagi, ada yang tahu? Oke, oke, lanjut ke next slide ya, di analogi kita nih. Nah, teman-teman, aku punya analogi, kan di buku ini tentang menjabarkan tentang Nakba ya. Aku ada sebuah analogi di mana coba teman-teman bayangin, ya, oke, coba teman-teman bayangkan teman-teman itu hidup di kampung selama puluhan tahun, terus keluarga teman-teman tuh ada di sana, teman-teman, temannya teman-teman, terus teman-teman dari komunitas teman-teman, terus bahkan makam leluhur teman-teman juga ada di sana. Tapi suatu hari ada rentetan tembakan tentara bersenjata itu masuk ke kampung halaman teman-teman. Terus ia ya nembakin siapa aja gitu di sana, mau itu tua muda kecil gitu. Dan kita kebingungan gitu, waduh ada apa ini ya, dan seakan-akan itu sebuah teror yang emang kita nggak paham gitu ini tuh ada apa, dan sambil kita tuh berharap kondisi kembali normal. Makanya harapannya kayak bayangannya tuh gimana sih, tiba-tiba ada yang nembak-nembak, kita terusir, terus kita berusaha untuk berharap kondisinya kembali normal dan kita bisa pulang. Nah, sedangkan di saat itu juga ada sebuah keluarga asing ya. Dia tuh nempatin tempat itu, tempat rumah teman-teman. Terus mereka menggunakan perabotan teman-teman. Terus mereka tidur di kasur teman-teman yang punya gitu ya. Itulah bayangan Nakba. Jadi
ada sebuah peristiwa di mana sekelompok bangsa asing menempati suatu wilayah tanpa permisi, bahkan dengan brutalnya mereka mengusir, kemudian awal-awal itu membakar bangunan dan sebagainya kayak gitu. Oke, next slide. Dari analogi tadi, emang ngeri ya. Jadi kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba terusir caranya dengan oke. Slide-nya aman teh. Nah, itu sudah terusir dengan cara yang zombie kayak gitu. Oke. Di bab yang buku ini tuh ada pembahas rentetan rutenya. Jadi ada urutannya, ada perjanjian sex expited. Nah, itu tuh berawal dari Inggris itu melakukan surat menyurat dengan Hussein Ali. Jadi saat itu kan sudah terjadi pembagian wilayah ya, ketika runtuhnya Khilafah Turki Utsmani. Pada saat itu tuh si Inggris ini melakukan surat menyurat ke pihak Arab, penguasa Arab yang saat itu bernama Hussein Ali, teman-teman. Di Hussein Ali ini, di isi surat tersebut itu menjanjikan bahwasannya aku akan memberikan sejumlah kekuasaan dari Turki Utsmani gitu ya dengan sendirinya. Tapi pada saat yang sama, Inggris juga melakukan hal yang sama dengan Yahudi. Ia menjanjikan sebuah wilayah. Pada saat itulah intinya dari isi perjanjian Yahudi pada saat itu adanya kesepakatan antara Inggris juga dengan Prancis yang akan membagi wilayah. Jadi Inggris itu mempunyai mandat untuk mengurus mengkoordinasi bangsa Palestina. Jadi dibagi-bagi tuh. Jadi intinya dari isi perjanjian si Sykes-Picot ini, intinya itu adalah perjanjian antara Inggris sama Prancis untuk pembagian wilayah. Misalnya, Prancis kamu ambil bagian ini, terus Inggris bagian ambil bangsa Palestina. Oke, lanjut ke deklarasi Balfour, teman. Kalau di deklarasi ini, janji Inggris itu punya apa ya? Yang tapi pertama kali itu tuh ada nama perdana menteri dari Inggris, namanya itu Arthur Balfour, yang dimana ia tuh ngeluarin deklarasi yang isinya tuh akan mengupayakan Palestina itu menjadi kediaman nasional. Jadi intinya, uh, oh yaudah, Yahudi kamu tinggal di sini, tinggal di bangsa Palestina, jadi hidup berdampingan kayak gitu. Tetapi dengan jaminan, jadi diisi deklarasi itu dengan jaminan kamu gak boleh ganggu hak keagamaan mereka, gak boleh ganggu warga sipil di sana. Tapi yang terjadi sekarang sangat-sangat berbalik ya. Dari sinilah cikal bakal apa ya? Cikal bakal penjajahan dilakukan oleh Israel. Jadi bermula dari perjanjian isi dari deklarasi Balfour. Jadi tentunya yang dirugikan tentu bangsa Palestina. Karena kenapa? Nggak ada dari awal tuh nggak ada omong-omong dulu gitu. Ini tanahnya bakal kita bagi ya, itu nggak ada. Jadi bangsa Palestina pun tidak tahu menahu gitu kalau ternyata tanahnya itu akan dibagi menjadi dua kayak gitu. Kita lanjut ke resolusi pembagian PBB, teman-teman. Jadi di buku ini tuh ada bab urutannya ya. Yang tadi tuh ada perjanjian Spicot itu, kemudian ada deklarasi Balfour di tahun 1917, terus ada juga resolusi pembagian PBB atau kita biasa sebut dengan Partition Plan. Oke, di resolusi ini itu intinya ada keputusan PBB nih. Ia ngebagi dua wilayah Palestina, yaitu ada wilayah Arab sama wilayah Yahudi. Si wilayah Arab sama Yahudi ini itu mayoritas anggota PBB itu menerima gitu usulan ini. Karena itu tadi yang mengusul ini tadi ya Arthur Balfour, Perdana Menteri Inggris. Jadi tentunya apa ya? Secara hukum internasional pun Palestina juga nggak tahu menahu, mereka nggak dimintai pendapat atas nasib mereka sendiri, mereka nggak tahu nanti tuh bagaimana dengan jaminan adanya resolusi tersebut gitu. Makanya konsekuensi dari resolusi ini teman-teman, mereka itu nggak hanya menjadikan hak bang, mereka itu nggak hanya menjadikan hak tanah bangsa Palestina itu hilang, tapi juga sampai pada tanah-tanah yang mereka diambil, semua tadi ya semua hal yang ada pada harta-harta di sana juga diambil. Jadi sangat-sangat merugikan dari hasil resolusi tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal PBB, aku tuh punya ini ya, aku punya analogi lagi.
analoginya tuh kita tuh kayak bernegosiasi dengan seorang pencuri, teman-teman. Oke. Jadi kalau kita bernegosiasi dengan seorang pencuri dan anggapnya tuh seperti teman-teman lagi pergi ke warung, terus teman-teman bawa motor ke warungnya. Tapi saat itu ada satu orang ya asing. Tiba-tiba ia mengaku itu motornya teman-teman, motornya dia gitu. Terus pas ditanya, emangnya, ini motorku gitu. Ya terus kenapa? Emangnya aku nggak boleh ya hak buat punya motor gitu. Jadi emangnya aku nggak boleh punya hak untuk ini motor aku gitu. Jadi kayak si orang ini tuh mengklaim bahwa motor itu punya dia, padahal udah jelas yang punya motor itu yang tadi pergi ke warung kayak gitu. Jadi bayangannya seperti itu. Jadi ketika negosiasi ini dilakukan dengan seorang pencuri dan ada hasil di rapat PBB itu tentang wilayah itu menjadi satu wilayah diisi dengan dua negara hidup berdampingan ya itu tentunya merugikan. Harusnya dengan hasilnya gitu ya hasil dari persidangan itu ya PBB mau mengembalikan tanah Palestina seluruhnya. Jadi tidak tidak dengan cara yang seperti itu. Ya tentunya itu sangat merugikan Palestina juga. Itulah yang disebut dengan negosiasi dengan seorang pencuri. Jadi banyak ruginya. Oke, kita next slide ke plan Jilid. Itu tentang upaya sistematis untuk pembersihan etnis Palestina, teman-teman. Jadi di awal, di setelah partition plan itu yang dikeluarkan PBB, itu kan udah pasti ya dikecam banyak banget bangsa Palestina, dikecam banyak banget dari bangsa Arab, dan ya mereka nolak-nolak lah mentah-mentah gitu ya, ya ini tanah kita gitu, tanah dari dulu gitu. Tapi dari situ Israel itu udah merencanakan perencanaan yang sangat besar, di mana uh, di Bandelet ini Israel itu mempunyai rencana militer akan melakukan banyak penembakan, akan melakukan banyak pengoboman di mana-mana. Gitu. Ada beberapa hal yang memang dilakukan untuk mewujudkan apa ya, mewujudkan itu tadi ia ingin mendirikan sebuah negara. Jadi ada banyak desa-desa yang dihancurkan, ada banyak bangunan-bangunan keagamaan dan sebagainya, sekolah, rumah dan sebagainya. Ya itu tuh menjadi salah satu strategi liciknya Zionis gitu, kayak gitu teman-teman. Oke, ketika kita lihat yang terjadi di Nakba, di Nakba 1948 itu, memang kalau kita artikan Nakba itu kan artinya malapetaka ya, sebuah bencana besar-besaran di mana migrasi dari kaum Yahudi itu berpindah ke tanah bangsa Palestina secara brutal gitu ya, secara paksa, secara secara zolim dan sebagainya. Jadi tanggal 15 Mei 1948 itu jatuh pada hari Sabtu. Itulah yang pertama kali di mana Israel itu mengumumkan bahwa ini negara Israel gitu. Jadi itulah yang menjadi penyebab Yahudi mengumumkan berdirinya negara Israel di tanggal 15 Mei 1948. Jadi migrasi besar-besaran itu ada pada di tanggal tersebut. Jadi yang terjadi di Nakba itu kan benar-benar sebuah bencana besar bagi bangsa Palestina. Mereka kehilangan tanah, mereka kehilangan rumahnya, bahkan nyawa dan sebagainya. Kalau kita lihat di data, sekitar 800.000 orang di Palestina itu terusir. Jadi memang yang sangat kita perlu perhatikan adalah tujuan Israel ini kan melakukan pengabaian, melakukan pembatasan apapun yang harus dibatasi gitu kan akhirnya banyak banget blokade-blokade di mana-mana gitu kan untuk tujuannya itu apa untuk menguasai wilayah Palestina secara keseluruhan kayak gitu itu Nakba. Oke, boleh di next slide deh setelah Nakba ya. Oke, masih. Mm-mm. Masih next lagi. Oke, ini aja teh hingga kini teman-teman. Nakba itu bagaikan Nakba yang kedua. Jadi kayak kalau bisa dilihat eh, jumlah korban saat di Nakba 48 sama Nakba 2024 bisa dilihat sekitar berapa nih? 15.000 jiwa, 750.000 jiwa yang terusir, yang meninggal, bahkan sekarang ini sudah sampai jutaan jiwa dan udah nggak terhitung lagi ya.
Nakba saat ini justru lebih parah. Yaitulah efek dari perjanjian rentetan sebelumnya. Kayak gitu. Boleh di next teh? Oke, di sini aku akan membacakan sebuah kisah ya, kisah dari penyintas Nakba. Kalau di buku ini tuh menceritakan ada tiga tokoh. Tokoh yang pertama itu ada Amin Muhammad Ali. Jadi Amin Muhammad Ali ini, ia saat itu berasal dari kota Sakuria yang terletak di bagian tengah kawasan Al-Jalil. Ketika ia mengingat gitu ya, ketika diwawancarai, ia mengingat betapa pedihnya ketika mengingat Nakba di mana ayah dan ibunya itu membawa ia dan ketiga saudaranya ke semak belukar yang emang gak jauh dari rumahnya. Jadi pada pagi harinya itu Zionis menyerang desa tersebut dan mengusir mereka ke arah utara menuju Lebanon. Jadi memang pengusiran Zionis ini terpecah belah teman-teman. Ada yang memang ke negara Lebanon, ada yang eh, ada yang ke Mesir, ada yang kemana-mana. Jadi memang pada saat itu ada yang kalau tinggal itu di dekat Yafa itu laut, ya dia terombang-ambing di lautan kayak gitu. Jadi duka yang dialami Amir Amin Muhammad Ali ini yang mempunyai ayahnya itu memutuskan untuk menempuh perjalanan berbahaya demi kembali ke rumah. Jadi pada saat Amin ini di kondisi yang pengusiran, ayahnya itu memutuskan untuk menempuh perjalanan berbahaya demi kembali ke rumah mereka. Namun wilayah itu telah dipagari, jadi udah dicegat nih, kalian nggak bisa kembali kayak gitu. Maka mereka meyakini bahwa mereka pun bersembunyi dan Wawa. kehidupan. Jadi si keluarga kehidupan mereka dengan berjualan kue, Mesir juga mereka punya apa ya, punya hak markasir. Iya teh. Mohon maaf tadi kayaknya Oh, sinyal lagi. jaringannya, iya tadi sepertinya jaringannya tadi agaknya suaranya putus-putus. Oke, Oke, ada sudah suaraku. aman. Aman. Ih, punten ya, ini wifi asrama. Ya, gak apa-apa teh, aman teh. Oke, oke, oke. Ini tadi udah ya yang Bapak Amin Muhammad Ali. Iya, sudah. Kita ke sosok Salwa Nasir. Salwa Nasir ini dari Java. Mereka Ibu Salwa ini bilang Java ini kota yang cantik, tidak ada yang secantik Java. Java ini sebutannya. Ia mengenang rumah keluarganya yang berada di tepi pantai. Tidak ada penghalang antara laut dan kami. Di tepiannya kami bermain setiap hari. Jadi Salwa Nasir ini meninggalkan rumah keluarganya di pelabuhan. Ya memang saat itu beliau usianya masih 6 tahun. Jadi ketika ada migrasi besar-besaran bangsa Yahudi ke Palestina, si Salwa ini masih berusia 6 tahun. Dan saat ayah Salwa itu merupakan tokoh penting di dekat pelabuhannya, di dekat rumahnya. Jadi ketika nakba itu terjadi, si ayahnya itu memohon kepada istrinya untuk dan 9 anak mereka, jadi Salwa itu punya saudarinya bersembilan gitu ya. Mereka pergi ke kapal dengan kapal menuju Beirut. Jadi ketika di kapal, ibunya ini menangis. Terlebih lagi saat dari kejauhan mereka menyaksikan bahwa rumahnya, kampungnya itu habis terbakar. Jadi macam-macam teman-teman. Ada yang pengusirannya itu dibakar dulu biar mereka terusir. Ada yang dengan cara keluar paksa. Ada yang dengan ditarik dan sebagainya. Jadi benar-benar eh, perpindahannya itu sangat menzalimi banyak pihak.
kayak gitu. Jadi Salwa pun kini berada di camp Shatila yang padat sekali sekaligus menjadi pengungsi untuk kedua kalinya. Jadi memang Salwa ini mengungkapkan gitu ya kegelisahannya, dan ia juga yang lainnya, pengungsi lainnya juga berharap akan pasti kembali ke rumahnya. Rumahnya itu dekat pelabuhan. Oke, sosok yang ketiga itu ada Umma Omar. Nah, Umma Omar ini umurnya pada saat itu ketika migrasi besar-besaran, umur beliau tuh masih 8 tahun. Jadi ketika Nakba itu terjadi 1948, umur beliau masih 8 tahun, dan saat itu Omar itu dan keluarganya itu kan diusir dari kampung halaman. Jadi ia berkata, hidup di sana rasanya menyenangkan. Saya masih mengingat kenangan masa kecil saya ketika pergi dengan ayah dan ibu ke ladang gandum. Saat ini, Omar pun menghuni di camp pengungsi Jabaliyah yang didirikan oleh Badan PBB. Namun, 7,5 dekade telah terlewat. Jadi camp ini tuh udah sangat padat penduduk ya. Udah lebih dari 110.000 pengungsi yang emang tinggal di sana. Gitu. Seperti keluarga Palestina lainnya di pengungsian, Omar ini juga pengen banget kembali ke tanah yang membuai masa kecilnya, yang ia juga, ini uniknya ya, Omar ini mengubur akta dan kunci rumah ya di lokasi yang hanya diketahui oleh anak-anaknya. Dengan harapan ya suatu hari nanti semoga mereka itu dapat kembali ke rumahnya dan menggali lagi sebuah kenang-kenangan setelah tersebut. Oke, boleh di next ya. Nah, أنا ini ada cuplikan video, خطاب boleh ditonton. دولي، اسمي ابتهاج علي أحمد دولي. أنا من يافا، انولدت بيافا. أمي لبنانية من لبنان، والأبو من عكا، وإحنا من يافا. هجرنا من يافا، وأنا طلعت كبيرة من البلاد. أنا حضرت حرب 36 في البلاد، واعية وفهمانة وعارفة يافا بالشبر. رملها حفظاه، أنا أنساها؟ إن شاء الله حنرجع لها تاني، بإذن الله حنرجع لها زي ما طلعنا حنرجع إن شاء الله. الله ينكب اللي نكبنا ويغدر اللي غدرنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. إحنا كنا مروحين من المدرسة، أنا ختمت صف سادس في البلاد. كنا مروحين وقفنا على الباب، مرقوا شحونة. الشحونة إيش فيهم؟ مليانين شباب حطات حمر وعقل. صرنا نزقف الجيش العراقي، الجيش العراقي. طلعوا يهود، صاروا يطخطخوا. أخوي واقف جنبي، طخوا أخوي. صارت أمي تقول ابني ابني ابني، صار الدم ينزل. حملوها الشباب ورمحنا على البحر. الحقنا، حطونا في هالمركب. المركب مشيت، لقينا حالنا في بورسعيد. بورسعيد قالوا ودوهم على الأنطرة الشرقية، ودونا على الأنطرة. قعدنا شوي بالأنطرة، ودونا على صحراء سينا في الصحراء. بعدين ودونا على مخيم المغازي، قعدنا لنا سنتين مضينا. وبعدين جينا على غزة وضلينا بغزة. أول ما حطوا لنا الخيمة عند السرايا، بعدين اجى واحد مسيحي اسمه ابو نبيل حبيب السايغ، قال يا جماعه انا شفقان على هالصغار، وتعالوا اقعدوا في هالدار مبنيه على الرمل، ولا شبابيك ولا حاجه ولا اشي، هيك قعدنا بالخلا. بعدين طلعنا سكننا عند دار سكيك عند جامع الكنز، تأجرنا دار هناك. لما بيقولوا بنوا معسكر الشاطئ، جينا وقعدنا معسكر الشاطئ في الدار هاي غرفتين. الابواب تنك سمنه يسيح، الشبابيك تنك سمنه يسيح. لا مي لا كهرباء، على الرمل. لا نشتري بقرشين وب3 قروش كاز عشان نضوي الضوء. بقيت اقعد بالشارع اللي محطب واوله عشان نعمل عليه على الحطب. يفتحوا لنا هنا كل يوم
ساعتين بس للمي حنفية، مي مالحة ووجوه كالحة. اللي يعبي يعبي واللي يعبيش يقولوا له كش برا. حمامات بالشوارع يصفوا على دور النسوان، كل واحدة حاملة يا ابريق يا كيلة فيها مي، يروحوا يعملوا البيبي ويجوا. نتغسل غاد في على الاسفلت في حمام من الصبح للظهر للنسوان، من الظهر للعصر للرجال. قضينا ايام اوسخ اسود من قرن الخروب، عيشة ذل واكتئاب وبهدلة. العيشة بالذل لم نرضى بها، وجهنم بالعمار أحلى منزل. عيشة ذل بذل بذل عشناها، وبعدين تروقنا شوية فيها وقعدنا، وصاروا أولادنا يشتغلوا، إخواتي يشتغلوا. لما هلا أسبست بصير هذه الدار شايفة هيك، أنت اطلع من فوق شوف الأسبست كيف كله مكسر. إن شاء الله بنرجع لك يا دي بلاد، إن شاء الله إن شاء الله حنرجع ليافا. كنا عايشين لوردات وهنا جينا عشنا الذل اللي فيه ما حدا فيه. إيش هقول لك؟ هقول لك عندي هلا أنا 5 أولاد وبنتين، لا واحد موظف حكومة ولا واحد موظف وكالة، كلهم عفاد الكريم. عفادها الكريم اللي معه 5 بنات وولدين، واللي معه 4 بنات وولدين وصغار اولادهم، واللي معه 4 اولاد وبنات، واللي معه 3 اولاد وبنتين، وحال الزفت حوالهم قاعدين هيهم بلا اشغال. ايش بدي احكي لك واقول لك؟ مستورين والحمد لله. احنا لما ركبنا في المركب، اخوي متصاوب، اختي كان معها بنت ولد، لما ركبنا ناموا الناس كلهم خبطوا على بعض، مات ابنها في الطريق. وقفت المركب، صار يقولوا اللي معه ميت يقول، تعيط مش ردت تحكي. بعدين قالت ابني داوود، اخذوه ورموه في البحر، حملوه هيك ورموه في البحر. صرنا يطلع وينزل على الموج وفي المي، ودشرناه وجينا في المي اكلوا السمك. والله انزلت اختي لما مات ابنها وراح منها. وين كنا وين صرنا؟ وين كنا احنا رؤسة البحر كله. الحاج احمد دولي هو واولاده الرؤساء تاعون البحر. بعدين شفنا ذل كتير كتير مش نتفه. بقيت لما اروح اخبز في المغازي ادفع رغيف اجر العجنه، يكون 20 رغيف يعطيني 19 وياخذ رغيف اجر العجنه. بقول لك انهن كتير في طلوعنا من البلاد، انهن كتير، لكن ان شاء الله حنرجع مرفوعين الراس ونروح للقدس ولفلسطين قريب ان شاء الله. والله كنا احلى عيشه عايشين، والله كنا عايشين نقول احنا ولا مش احنا. ما قلنا لك عيشة بالذل لم نرضى بها، وجهنم بالعمار احلى منزل. ما حد بنسى يا ابن الحلال. اخ على الايام اللي راحت، ان شاء الله بترجع احسن منها ان شاء الله. بنعيط وبنتذكر كيف وكنا كلنا مجموعين، تفرقنا واللي مات واللي راح واللي تفرقنا. ايه ارجع بالرأس والغناني والزغاريد، راجعين يا بلادنا، راجعين عليك يا يافا، راجعين على القدس نروح نصلي هناك، بين كل جمعة نروح نصلي في القدس. أنا بوجه كلمة لجميع الدول، عربية وإنجليزية ومسيحية ومسلمين وكله، يوقفوا يخافوا الله ويوقفوا معنا ونرجع لبلادنا، نبقى رب واحد ويد واحدة وقلب واحد وكلمة واحدة. لا تقول مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا أجنبي، نكون كلنا قلبنا واحد ربنا واحد، نرجع لبلادنا. يا على اليوم اللي نرجع لك يا فلسطين، جينا لك، جينا لك لنشيل حمالك، جينا لك ولنا رجالك، جينا لك، جينا وجبنا العروس وجينا على فلسطين، جينا على القدس جينا. آخ يا ريتنا نرجع، يا ريت. أنا بقول له يا شعب أندونيسي بترفع الراس، اوقف معنا وخلي كلمتنا عندك وشد حيلك معانا، والله يفرجها علينا ويحميكم ويرفع راسكم. والله بترفعوا الراس،
لأنكم كلمتكم واحدة، ما عندكم مش تلاعب زي غيركم. الله يحميكم بحمايته ويستر علياكم ويحمي شبابكم يا رب يا رب يا رب. اوقفوا معنا ورجعونا لبلادنا يا رب. فلسطين، أنا فلسطينية بنت فلسطين، وحسرة على فلسطين وعلى أهلها. هكذا ظهرت أدراج الرياح وكان صفصفا، واحتلها يهودي غادر، والموت طل بجناحيه عليها قد رفرفا. الويل كل الويل لنا بعدها، فنحن ناس سجد عادتنا بل وعففا. عندك شباب وأهل فلسطين الشجعان، إن شاء الله حيرجعوا لك يا فلسطين غصب عن كل إنسان مهما طال الزمان. مسلم مسيحي ما فيش غريب، يا فلسطين النصر قريب. فلسطين يا فلسطين مالك حزينة، لا فيك فرحة ولا فيك زينة. الأم في بلد والأب في بلد والأخت في بلد والأخ في بلد. الله يجازي الظالمين اللي خلونا مشردين ومفرقين. فلسطين يا ما ماتوا فيك شباب كلهم عشانك في الجهاد. حنرجع لك يا فلسطين ومطردوا المحتلين اللي فيها. يا فلسطين جايين لك جايين، حدودك مرابطين، حنجيكي بالحجر والسكين. إسلام ومسيحيين على الرجلين ماشيين، على الإيدين زاحفين. حنعمل مثل ما عمل البطل صلاح الدين. فلسطين للقدس والقدس لفلسطين. القدس أرض السلام طيرنا فيها الحمام. يا قدس يا فلسطين مهما طال الظلام، ما انهزمناش بس الغدارين غدروا فينا وهزمونا، لكن الله كبير. حنرجع ونقول الله كبير، وحنرجع لك يا قدس يا فلسطين مهما طالت السنين. هذا مفتاح الباب يا ولد، هيو تاع باب الدار، وهذا تبع الأوضة الغرفة. هذا جواز حياة أبوي، هذا تاع البلاد. أبوي مات عمره 114 سنة، آخر يوم في رمضان مات، صبح العيد. سيدي أبوي 127 سنة مات الحج أحمد. هاي جواز السفر تاع أبوي. دارنا كنا أول ساكنين على البحر في البلد القديمة، بعدين نقلنا عن نزهة عند مستشفى فؤاد الدجاني قريب على مدرستي، بعدين نقلنا في العجمي قريب على مستشفى البلدية. كان هو ملك البحر، هو الريس وولاده كلهم رؤساء، كلهم رؤساء. يروحوا على تركيا، يروحوا على قبرص، يروحوا وين ما بدك. رحنا عيافة وكلنا جوافة. عندي 5 أولاد وبنتين. ولادي بنتي متجوزة، يعني عندي فوق 70 حفيد. كانوا يشتغلوا ولادي بإسرائيل، ودليتهم على الدار وعرفتهم فيها. يا رب يا رب يقدرهم على الخير وفعله. أنا بطلب منهم إذا بيقدروا يساعدوني يبعتوا لي أروح أعمل عمرة، أروح أحج، أروح أشوف إخواتي، والله نفسي أشوفهم. يا رب يا رب ينشلهم من كل ضيق يا رب، يوقف معهم كل الأندونيسيين بحياتك يا رب يا كريم. Ya, Masya Allah ya. Jadi ketika kita memperingati Hari Nakba ya teman-teman, itu seakan-akan kita itu kayak disadarkan untuk kita nggak boleh menolak, kita harus nggak boleh lupa dengan penjajahan yang sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi peristiwa Nakba 15 Mei 1948 itu juga mengungkapkan bahwa banyak fakta-fakta yang kenyataannya itu justru memang benar-benar mereka sangat-sangat dirugikan. Dan Nakba sampai sekarang pun masih berlangsung. Tadi ya sudah lihat perbandingan di Nakba 48 dan Nakba di 2024. Jadi tragedi di Palestina, jadi penjajahan di Palestina ini bukan hanya sebuah tragedi lokal, bukan juga tragedi yang cuma wilayah Palestina aja, tapi itu jadi gambaran bahwasannya udah jadi kayak tragedi global gitu, udah merupakan ketidakadilan yang menjadi ancaman bagi perdamaian dunia. Ya, ini saya tahu ya fungsinya PBB apa. Oke, lanjut. Jadi memang Nakba yang berkelanjutan ini itu kan pasti nyisain banyak banget
dari segi perekonomian, dari segi kemanusiaan ya. Ya otomatis kita simpulkan itu tuh krisis kemanusiaannya gitu ya. Jadi ketika Zionis itu melakukan upaya-upaya mereka dengan cara mereka memiskinkan warga-warga Palestina, meningkatkan apa ya, tingkatan pengangguran di sana itu banyak, tidak tinggi sekali. Ya, tapi kalau kita lihat tingkatan pengangguran kenapa di sana banyak itu bukan karena kemalasan gitu ya, tapi karena memang mereka dimatikan mata pencahariannya, mereka dimiskinkan agar mereka itu udahlah nyerah aja gitu, menyerah dengan keadaan. Tapi Masya Allah gitu ya, rakyat Palestina justru malah memilih untuk bertahan. Ya, tentunya kita sebagai ya masih muda ya, insya Allah masih muda dan tentunya ya kita nggak boleh dong kita berdiam diri atas kita melihat saudara-saudara kita di sana masih berjajah. Semoga kita bisa apa ya membaluti tidak dengan rasa kemanusiaan aja, tapi juga dengan rasa keimanan. Karena Al-Aqsa, Al-Quds, ya, Baitul Maqdis itu tidak terlepas dari keimanan seorang mukmin. Apalagi kalau kita geladah Quran surah Al-Isra ayat 1 di mana Allah itu mention gitu ya, tanah di sana itu Allah berkahi. Ketika tanah Palestina gitu ya, tanah Masjidil Aqsa di sekitar Masjidil Aqsa itu Allah berkahi. Berarti pusatnya ada di sana. Pusat keberkahannya itu ada di sana. Karena sekelilingnya aja udah Allah berkahi. Masya Allah. Jadi ketika Zionis itu apa ya ingin menghancurkan, ingin ya sampai sekarang melakukan penjajahan, ya salah satu tujuan mereka juga ingin menghancurkan Palestina. Itu tadi teman-teman. Jadi kalau kita lihat kemuliaannya Palestina itu kenapa semulia itu diperjuangkan, ya itu tadi ada banyak sejarah yang mencatat bahwasannya eh, Masjid Al-Aqsa itu masjid urut nomor 2 yang dibangun di muka bumi. Jadi ada banyak fakta-fakta sejarah yang dibangun kayak gitu. Jadi itu tadi singkatnya ya Palestina itu semuanya itu untuk diperjuangkan. Oke, mungkin sekian ya dari aku segitu dulu. Aku kembalikan ke Teh Fatia. Ya, terima kasih banyak sebelumnya kepada Teh Firna ya. Tadi videonya, jujur kayak aku nangis ya. Bukan kayaknya, tapi emang aku nangis gitu ya. Masya Allah, perjuangan seorang, ya mungkin kita mata sekarang di sini sebagai nenek ya. Nenek atau seorang perempuan yang alhamdulillah masih Allah kasih kesempatan untuk hidup, stay di Palestina. Walaupun memang terusir dari kampung halamannya dan eh, beliau menyebutkan bahwasannya kita nggak peduli apapun background kita, agama kita Yahudi, Islam, Kristen atau negara manapun, tapi yang namanya penjajahan ya itu tidak ada yang dibenarkan ya teman-teman. Kita harus sama-sama memperjuangkan Palestina itu. Oke, mungkin kita mulai sesi tanya jawab kali ya Teh Firna. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak atas pemaparannya tadi Teh. Insya Allah keren banget. Insya Allah ya. Hmm, oke. Aku mungkin izin tanya ke Teh Firna mungkin ya. Menyampaikan dari teman-teman juga nih. Eh, untuk slide-nya tadi sudah ya Teh ya berarti. Insya Allah. Oh, oke Teh. Sebenarnya tadi ada slide tentang ini ya peran kita. Cuman itu insya Allah aku gabung aja di closing deh. Oke, siap. Makasih banyak Teh jawabannya. Oke, gimana Kak? Aska ada yang mau disampaikan? On mic tadi? Ya, tadi aku mau masuk, mau apa ya, yang menanggapi dari beberapa yang jadi sampai. Eh, ini aku langsung nyelonong aja ya, Pak. Karena kan tadi udah nanya nih kamu siapa yang mau nanya. Ya, Kan? mungkin aku buka dulu kali ya Kak, sesi tanya jawabnya. Nanti Aska, apa ya, Asabi Kunal Awalun gitu kali ya. Orang pertama yang masuk gitu. Oke, teman-teman, mungkin sekarang kita udah di tahap sesi tanya jawab. Nanti atau mungkin diskusi lah sekalian lah ya. Jadi feel free teman-teman untuk
mungkin bertanya ataupun ngasih saran ataupun apapun yang mau ditanyakan ataupun segera mau disampaikan gitu. Oke, mungkin boleh nih Asia Aska terlebih dahulu. Sebenarnya makasih banyak ya ke apa Teh Wawa, Kak Fatia gitu. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan diskusi atau bincang Palestina pada hari ini, pada malam ini. Terima kasih buat teman-teman yang hadir. Eh, Sebenarnya ini adalah bentuk mengedukasian diri aku sendiri. Di mana kenapa aku ingin mengadakan ini? Karena sejatinya di kampus aku itu ternyata banyak yang belum tahu tentang mungkin pergerakan Palestina atau mungkin tentang sejarahnya atau bahkan tentang Nakba pun masih bertanya-tanya apa itu Nakba gitu. Nah, terima kasih juga saya Wawa udah menjelaskan. Semoga menjadi ladang pahala dan jariah ya kata semoga berkah. Sebenarnya tadi eh, ingin menambahkan dikit aja sih sebenarnya. Mungkin nggak jauh dari perjanjian Sykes dan Picot, mungkin tadi udah dibahas juga sama Teh Wawa, dan mungkin buat teman-teman yang baru hadir, tadi Teh Wawa udah menjelaskan gitu bahwasannya ada perjanjian Sykes-Picot di mana Sykes itu Perdana Menteri Luar Negerinya Inggris dan Picot itu dari Prancis. Eh, Melihat Perang Dunia Pertama, di mana ada blok sentral dan blok sekutu ya, tentu kita udah tahu lah Jerman punya aliansinya sendiri, yang mana Turki Utsmani juga bergabung pada Jerman. Terus Inggris bersama Prancis, dan disusul sebenarnya pada akhirnya dengan Amerika ya, walaupun Amerika agak telat dikit sebenarnya. Nah, sebenarnya pembagian wilayah Palestina ini adalah menurut aku bentuk antisemitnya orang-orang Eropa dan bentuk antisemitnya Inggris. Bahkan mungkin aku bisa ngasih sedikit jurnal atau riset yang mana itu menyatakan bahwasannya ya sebenarnya orang-orang Kementerian Luar Negerinya Inggris pada saat Perang Dunia Pertama juga mereka tuh antisemit gitu. Dan justru ini mungkin ini sebuah fakta ya. Kenapa akhirnya orang Yahudi diberikan ke Palestina? Karena Eropa tidak ingin menerima, karena saking banyaknya antisemit di Eropa yang menjadikan kalau ada orang Yahudi itu kayak perusak gitu loh. Gimana ya bahasanya? Kayak seolah mereka yang mengacaukan lingkungan di Eropa. Nah, akhirnya mereka memutar otak lah. Oh, dengan apalagi nih ciri-ciri mereka waktu di Perang Dunia Pertama tuh, kalau nggak salah juga udah apa ya, Jerman udah melemah, terus pokoknya blok sentral dan blok sekutu kan udah melemah ya itu ya. Nah, di situ akhirnya Inggris putar otaknya Inggris akhirnya mencari pendanaannya melalui si Yahudi ini yaitu Rothschild. Itu 70% kekayaan Inggris dimiliki sama Rothschild. Ntar kalian bisa searching juga siapa itu Rothschild gitu ya. Oh ya, tadi aku udah ngirim ya tentang French polisinya, uh, pengamat politiknya Inggris gitu. Bahwasannya ini bukan hanya sekedar Inggris meminta bantuan kepada Yahudi untuk kemenangan di Perang Dunia Pertama gitu, tapi bagaimana untuk secara halus mengusir Yahudi ini. Nah, hebatnya Theodor Holtz, hebatnya Rothschild, dan hebatnya Yahudi-Yahudi lain, kenapa mengiyakan pendanaan terhadap Inggris dan pendanaan pada beberapa yang minta, mereka tuh memanfaatkan keantisemitannya Eropa biar mereka mendapatkan wilayah Palestina. Makanya kalau kita tahu misalnya ya, di 1947 ada PBB ngasih wilayah kan, tadi udah dibahas gitu, yang mana 55%-nya untuk Palestina, 55% buat Yahudi. Dan dari mulai 1947 ke 1948 itu banyaknya migrasi Yahudi ke Palestina. Nah, tahu kenapa migrasi itu terjadi? Karena Israel itu sengaja, iya, sebutannya ini Israel ya, bukan, atau Zionis sebutannya, bukan Yahudinya, sengaja membom kota-kota yang banyak ditempati oleh Yahudi agar Yahudi itu merasa terancam, agar Yahudi itu merasa hidupnya tidak aman untuk berpergi ke Palestina. Salah satunya kalau nggak salah Pakistan. Ini aku pokoknya masih daerah Timur Tengah. Jadi
sebenarnya tuh Israel sendiri yang ngebom wilayah Pakistan, Zionis sendiri yang ngebom wilayah Pakistan, tapi biar ngerasa si Yahudi-Yahudi di Pakistan ini nggak aman, sebenarnya mungkin dulu namanya bukan Pakistan kali ya wilayahnya, karena kan kita juga tahu Pakistan tuh sebenarnya mungkin kebanyakan orang-orang Islam gitu ya. Aku lupa sih ya Pakistan atau apa, tapi nggak salah Pakistan. Nah, jadi dengan sengaja dibom, akhirnya orang-orang Yahudi ya, ini yang Yahudi nih, akhirnya orang-orang Yahudi ngerasa nggak aman, akhirnya mereka terbawalah oleh Zionis-Zionis yang ingin mengambil Palestina, akhirnya mereka migrasilah ke Palestina gitu. Dan sebenarnya banyak plot-twist lainnya terkait deklarasi Balfour, uh, yang mana sebenarnya sebelum perjanjian deklarasi Balfour itu kan udah ada perjanjian Sykes-Picot, akhirnya didukung juga dengan deklarasi Balfour 1917, kemudian mulailah penyusunan-penyusunan yang lain. Nah, jauh sebelum itu juga uh, sebenarnya udah ada gitu ya kebangkitan kebangkitan uh, Zionis atau pemikiran-pemikiran Zionis. Mungkin uh, tapi ini kayaknya agak terlalu jauh. Di mana juga Theodor House memanfaatkan Turki yang sedang digempar-gemparkan radikalnya, liberalnya, dan masuknya apa Ataturk, emang Ataturk gitu. Dan itu juga menjadi kesempatan emas buat Zionis makin berkembang. Bahkan dari zamannya Sultan Abdul Hamid II, ya Zionis dan Yahudi itu, lebih tepatnya mungkin Zionis ya, sudah merencanakan Yahudi ini gitu. Jadi perlu kita pahami, mungkin bidan dari Zionis ini adalah Inggris. Kenapa sebutannya bidan adalah kan membantu kelahiran Zionis dan Israel ini ke Palestina. Dan pendanaan terbaiknya adalah si Rothschild ini, yang mana Rothschild itu kan punya 70% kekayaannya di Inggris gitu. Kemudian kalau kita apa ya sebut mungkin perawat terbaiknya adalah Amerika gitu. Jadi kita tahunya Zionis dan Yahudi ini pas udah gedenya aja, tanpa kita tahu baiknya persalinannya gitu. Jadi sekarang mari kita diskusi tentang persalinannya gitu. Mungkin ketika teman-teman ada yang punya bahasan lebih jauh lagi, mau mulai dari upaya Theodor Holz, tulisan-tulisannya Theodor Holz kan waktu itu booming banget ya di Turki ya, itu boleh dibahas. Terus juga kalau tapi mungkin teman-teman nanti ketika misalnya ada yang ingin meminta, kenapa kita harus bahas yang masa persalinan ya, kenapa kita harus bahas Tudornya? Ya karena ini biar terbuka bahwasannya 7 Oktober bukan hanya karena Hamas menyerang daerah Israel gitu. Nah, nanti ketika ada yang mungkin kepo atau mungkin ada yang merasa, tapi kayaknya lebih pentingan masa ini yang kita bahas. Oke, kita mungkin bisa bahas juga. Jadi silahkan setelah ini teman-teman yang ingin menyuarakan pengetahuannya sangat-sangat dipersilahkan. Yang ingin memberikan aspirasinya sangat-sangat dibuka lebar atau bahkan mungkin kritik saran dari materi-materi yang kita sampaikan karena ya kebenaran hanya milik Allah gitu ya. Kita hanya memberikan apa yang kita ketahui. Jadi dibuka selebar-lebarnya buat semua teman-teman. Terima kasih. Ya, thank you. Makasih banyak, Kak. Ini sebagai kalimat-kalimatnya juga memicu kita ya. Mungkin buat teman-teman, sebenarnya aku juga sedikit, nggak sedikit ya, tapi emang menyetujui apa yang Asia Aska omongin ini, karena sejujurnya aku sempat bikin kajian sama teman-teman dulu di departemen eh, lembaga dakwah. Nah, itu menariknya memang sebenarnya kita mulainya dari Theodor Herzl itu ya. Dia bikin tulisan bahwasannya ada tanah yang dijanjikan, tanah tanpa bangsa. Dan akhirnya eh, si Rothschild, terus masuk ke UN partition dan segala macam. Nah, itu sebenarnya emang apa ya tadi yang Asia Haska omongin ini kalau bisa diperhatikan lebih baik itu memang sejalur teman-teman kayak udah ada alurnya gitu kalau teman-teman bisa lihat gitu. Cuman ya mungkin inilah yang apa ya jarang orang tahu, jarang orang mau mencari tahu lebih tepatnya. Dan akhirnya ya kita taunya cuman Palestina itu
eh, rebutan tanah sama Israel. Terus kita maunya solusinya two state solution gitu kan. Dan em, apa lagi ya? Kayaknya eh, nggak mungkin buat Palestina menang dan sebagainya. Mungkin dari teman-teman sendiri atau dari Kak Firna, Teh Firna sendiri, apakah mungkin ada tanggapan terkait yang tadi? Atau teman-teman mungkin ada yang punya eh, teori-teori, bukan teori-teori ya, apa bacaan-bacaan sebelumnya yang memang kayaknya kok agak berbeda ya cerita yang Asia Aska sudah sampaikan tadi sama yang saya baca gitu. Karena jujur aja kalau masalah sejarah ini kan tergantung ya, tergantung sumber yang kita baca gitu. Karena banyak media-media juga yang ya tidak apa ya, yang memelintir lah kadang-kadang sejarah-sejarah gitu. Oke, mungkin adakah dari teman-teman mungkin yang ingin bertanya atau sekedar penasaran kenapa sih akhirnya bisa kayak gitu? Mungkin adakah? Atau mungkin dari Teh Firna sendiri mau menanggapi tadi dari Aska. Suara aku aman teh? Aman tapi agaknya kayak putus-putus Oh, gitu ya. terputus. Oh, Ya. iya semoga aman ya. Eh, Tadi teman-teman belum tahu Rothschild itu siapa? Ya, dia itu pemimpin komunitas Yahudi di Inggris. Jadi kalau kita lihat alurnya memang kebaca gitu ya. Mereka udah bersekongkol untuk melakukan mohon maaf Teh Firna, sepertinya mungkin biar jaringannya lebih stabil. Oke. komunikasi. Mungkin dia itu pemimpin. Ya, sepertinya Teh Firnanya terlempar ya karena jaringannya kurang. Punten keluar lagi. Teh kayaknya Iya, Mas. nggak apa-apa kayaknya Teh. Sekarang Kalau misalnya off cam juga nggak apa-apa Teh. Kalau misalnya memang jaringannya nggak mungkin kan, Insya Allah hmm, aman kalau misalnya di ya off. aku ulang tadi. Ya, boleh Teh. Ya, Bismillah. Tadi menanggapi TSK ya. Kalau teman-teman mau tahu Rothschild itu siapa, itu pemimpin komunitas Yahudi di Inggris. Jadi memang di Inggris itu ada sebuah komunitas Yahudi yang dimana memang ada pemimpin yang mereka tuh punya impian gitu, ingin punya sebuah wilayah yang siapa nih untuk bisa kita dapat bantuan juga dan kita dibantu untuk merealisasikan gitu. Ya, ketemulah dengan ya Menteri Luar Negeri Inggris yaitu tadi Arthur James Balfour yang dimana isi deklarasinya tadi memang sebelum sempat terbaca ya di slide. Dari isi surat itu intinya eh, yang mulia itu Rothschild-nya ya. Jadi surat ini untuk si Rothschild, ia sangat senang bisa menyampaikan kabar kepada si Rothschild ini tentang simpati mereka aspirasi Zionis Yahudi ya, ini Zionis Yahudi yang memang telah diajukan untuk disetujui oleh kabinet. Jadi intinya pemerintahan kerajaan Inggris ini mendukung gitu ya pendirian sebuah rumah, sebuah wilayah yang nanti akan berdampingan dengan warga Palestina, jadi Yahudi di Palestina. Ya memang usaha terbaik mereka itu tujuannya agar memudahkan tercapainya tujuan ini. Jadi karena memang si Rothschild ini mempunyai impian untuk merealisasikan untuk membangun sebuah negara di sana kayak gitu. Jadi isi surat itu intinya ia berterima kasih gitu atas pernyataannya dan berharap semoga pada saat pengesahan deklarasi Balfour ini memang sama-sama mereka untuk mengesahkan secara bersama kayak gitu. Intinya di deklarasi Balfour seperti itu. Jadi memang pintu masuknya Yahudi
saat di deklarasi Balfour, ya itu bermulanya dari sana kayak gitu. Itu aja Teh tadi ingin menjelaskan slide yang belum diangkat. Oke, Teh Firna, terima kasih banyak atas tanggapannya, Teh. Tadi terkait deklarasi Balfour ya. Oh ya, mungkin aku juga tadi mau sedikit menambahkan juga kali ya, Kak. Karena eh, ketika aku buat kajian itu, aku membaca beberapa mungkin artikel ataupun ya jurnal gitu ya. Justru yang aku highlight itu karena sebenarnya emang gak ada yang mau nerima Yahudi gitu. Gak ada yang mau nerima Yahudi di mana-mana gitu. Akhirnya ya Palestina lah yang ibaratnya let's say mau menerima. Kalau misal dari versi yang aku baca ya, eh, bangsa Palestina yang mau menerima, tapi mm, kalau bahasa mudahnya mungkin eh, Zionis ya para illegal settler ini ya akhirnya melunjak lah ya, ngelunjak lah dibilangnya. Karena kan seperti yang tadi sudah dijelasin status quo-nya sama Teh Firna ya, bahwasannya sebenarnya Palestina itu emang dalamnya itu ada Muslim, ada Yahudi, ada Kristen gitu, dan mereka emang hidup berdampingan dengan damai. Tapi karena tadi ya, tadi sudah dijelaskan sama Teh Firna dan Asia Aska juga gitu ya, terkait proses masuknya dan masuknya juga secara ilegal. Nah, akhirnya disitulah mulai ya itulah em, rumah-rumah mulai dijajah, dijarah, dibom, dan segala macamnya. Dan akhirnya ya kita kan kadang melihat bahwasannya mungkin dari POV aku kadang orang-orang itu nganggap kalau kita ngebahas Palestina itu spesifiknya ke agama Islam aja gitu kan. Kayaknya ya cuman di sekitar Islam-Islam aja. Pokoknya eh, orang Yahudi itu juga apa ya ibaratnya jatuhnya musuh gitu ya. Padahal kan gitu kan orang Kristen juga itu jatuhnya musuh gitu atau enggak orang Kristen itu ibadahnya di sana terus akhirnya orang Kristen itu misalnya mereka tidak apa ya mungkin kurang aware gitu akhirnya dengan isu Palestina ini. Padahal teman-teman sebenarnya gitu kan mungkin kalau waktu 7 Oktober teman-teman ngikutin berita yang lagi booming-boomingnya itu gitu ya. Itu tuh ada salah satu gereja juga di Palestina yang ikut kebom. Dan eh, maksudnya Zionis ini mereka nggak mandang agama manapun gitu. Semuanya nggak pandang bulu lah, semuanya ditebas gitu sama mereka. Jadi ketika kita ngomongin tentang Palestina dan akhirnya hanya orang Islam yang koar-koar dan segala macam itu kurang tepat ya. Maksudnya mungkin kita bisa ajak teman-teman kita perspektif dari teman-teman agama lain juga buat ikut nih eh, diskusi gitu, bikin diskusi ya diskusi kecil-kecilan mungkin ya, ya nggak usah yang berat-berat banget, tapi kayak ya dimulai dari bahwasannya ini loh bos di Palestina tuh juga ada orang Kristen Palestina gitu, di Palestina juga ada eh, orang Islam, jadi mereka itu semua beribadah hidup berdampingan dengan damai, namun Zionisme lah yang menghancurkan keharmonisan itu, teman-teman. Jadi kayaknya kurang tepat kalau misalnya ketika kita ngebahas Palestina, itu mah orang Islam aja, orang ini mah nggak usah ikut-ikutan. Dan akhirnya ini sebuah apa ya, mungkin ya Allah lah yang menggerakkan hati-hati manusia. Dulu mungkin sedikit cerita juga ya. Waktu aku SMA di SMA negeri di Jakarta, ada teman aku yang bilang, kalau bahas Palestina itu jangan terlalu apa ya vokal gitu karena nggak semua orang itu suka dengan isu ini atau nggak apa ya ini tuh isu yang sensitif lah let's say dibilang ini temen aku orang Islam tapi dia bilang kayak gitu juga dia bilang kayak gitu karena mungkin saat itu isu Palestina ini eksklusif gitu ya udah buat orang-orang Islam aja gitu bukan buat semua orang gitu jadi eh, mungkin kesannya ya hanya orang Islam yang menderita gitu. Mungkin karena mayoritasnya memang orang Islam. Tapi kenyataannya kan orang Kristen juga ikut menderita, orang Kristen Palestina juga ikut meninggal dan ya em, menurut aku ini ya sekarang-sekarang akhirnya orang-orang
apalagi terutama dari negara-negara Barat, negara-negara yang memang mendanai bukan peperangan ya, negara-negara yang mendanai genocide ini gitu ya. Akhirnya rakyat-rakyatnya sendiri yang menentangnya, terutama anak-anak mudanya, terutama mahasiswanya. Ini kan menjadi sebuah, menurut aku, sebuah progres lah ya, dimana mulai perlahan gitu ya, orang-orang sadar gitu akan isu ini bukan lagi tentang sekedar agama, satu agama saja, tapi ada banyak agama di dalamnya, bahkan Jewish pun, orang-orang Yahudi pun, mereka nggak mau diatasnamakan oleh Zionis Israel yang ngebunuh-bunuhin anak kecil itu, yang ngebunuh-bunuhin ibu, yang ngebunuh-bunuhin eh, orang-orang innocent gitu, apalagi ngebunuh-bunuhin medis juga dan segala macamnya. Jadi eh, aku pikir em, isu Palestina ini apa ya, bukan hal yang tabu untuk dibahas gitu. Oh ya, aku juga menemukan ada yang ngerasa kayak gini. Mungkin teman-teman di sini rata-rata mahasiswa kali ya. Nah, aku sempet menyeletuk ke salah satu, ya adalah organisasi gitu ya. Terus ada yang aku bilang ke anggotanya bahwasannya, "Hmm, kenapa kita nggak bawa tentang Palestina ya? Kenapa kita nggak bawa isu tentang Palestina gitu? Karena menurut aku secara pribadi Palestina ini isu kemanusiaan. Kalau kita mau bahas ya secara general ya, kita tanpa memandang agama gitu ya. Ini isu yang ya semua orang bisa angkat lah kalau masalah kemanusiaan gitu kan. Soalnya kalau mungkin Aska lebih ngerti ya dari backgroundnya, mungkin udah ngelanggar hukum internasional, di situ udah berapa pasal yang dilanggar, dari medisnya, bosan apa sipilnya dibunuh, itu sudah sangat melanggar hukum internasional dan bisa dimajukan ke ICJ ya nggak sih Kak mestinya. Nah, eh, terus ada yang menjawab itu kan bukan bagian kita gitu. Kita kita nggak ngurusin bagian itu. Eh, mu- bag- Bagian ini tuh bagian Palestina ini tuh ya khususnya di mereka lah gitu. Khususnya di tim-tim yang memang ngebahas tentang Palestina aja. Kita nggak usah, soalnya kita takutnya masih kurang paham gitu, kita kurang expert dalam bahas ini. Nah, yang aku mau highlight adalah teman-teman jangan sampai ngerasa karena kurang expert, karena kurang paham tentang isu ini, akhirnya teman-teman menjadi bungkam gitu, menjadi diam, menjadi eh, apa ya, tidak peduli gitu terkait isu ini. Karena jujur, mungkin dari teman-teman Teh Firna juga dari Baik Berisik mungkin kan memang sangat-sangat getol gitu ya buat diseminasi info ini gitu ya, diseminasi isu Palestina ini gitu. Karena dengan satu suara teman-teman aja di media sosial ataupun ya sekedar ngobrol-ngobrol biasa ke teman-teman di sekitarnya, di sekitar teman-teman sekalian gitu ya, itu tuh sangat punya impact yang besar gitu. Walaupun mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi menurut aku hal yang terjadi sekarang di belahan bumi ini akhirnya pada speak up tentang Palestina itu tuh salah satu bagian hasil outcome gitu dari suara-suara kita yang kecil gitu. Akhirnya orang-orang pada melek, akhirnya orang-orang pada penasaran. Oh, jadi Palestina itu masalahnya nggak cuma dari 7 Oktober ya? Oh, ternyata Palestina itu masalahnya bukan sekedar orang Muslim dibantai ya. Oh, Palestina itu bukan masalah Palestina versus Israel aja gitu. Tapi di belakang-belakangnya itu ada hal besar gitu ya, yang mungkin tidak apa ya, tidak terekspos dengan ya secara media lah, tidak terekspos gitu. Itu sih mungkin ya. Jadi harapan aku sih sehabis ini nanti teman-teman gitu ya pastinya udah punya ilmu yang lebih eh, banyak lah ya, insya Allah nambah ilmu ya dari pemaparan Teh Firna dan teman-teman di sini yang tadi sudah diskusi, bisa itulah ya, bisa kita sharing-sharing ke teman yang lain gitu biar nggak sayang gitu ilmunya. Mungkin dari teman-teman di sini adakah yang ingin berpendapat atau pingin menceletuk aja gitu terkait isu-isu ini? Insya Allah Teh Firna dan teman-teman di sini siap menanggapi gitu. Adakah, Aku adakah? mau nyeletuk, aku mau nyeletuk. Boleh kan Iken?
Cuma kan aku nggak mendalami banget ya isu-isu Palestina ini. Tapi yang sempat aku diskusikan sama temen aku kayak em, kan awalnya itu kan gara-gara Perang Dunia II. Terus Yahudi dibunuh-bunuhin gitu kan. Nah, pada saat itu dia kan Yahudi, umat Yahudi ini emang gak diterima di manapun kan. Kayak akhirnya pihak-pihak blok sekutu tuh kayak udah lu dalam tanda kutip lu pindah aja ke tanah historis lu gitu kan. Nah, terus akhirnya mereka terjadilah Nakba itu. Bener gak? Itu itu dulu bener nggak? Aku nanya. Benar-benar. Ya. Nah, terus sekarang kan sampai sekarang masih ada tuh genosida itu yang kayak mereka merebut tanah Palestina sampai sebegitunya gitu kan. Pertanyaan aku sempat kepikiran tuh tadi. Em, dengan banyak upaya mereka, akankah bangsa Palestina punah gitu dan kayak mereka akan menang? Itu make sense gak? Karena udah bertahun-tahun tahun banget gitu. Mereka udah mencoba tapi belum punah-punah gitu. Nah, apakah ada kemungkinan bangsa Palestina itu punah? Maaf ya kalau pertanyaannya agak gitu. Oke, mohon Pertanyaannya agak dijawab. menerawang masa depan gitu ya Ken ya. Kayak gimana nih masa depan gitu ya. Apakah akan punah atau tidak? Mungkin Teh Firna bisa ngasih jawaban terlebih dahulu Teh terkait pertanyaan ini kan nih. Akankah bangsa Palestina ini punah gitu Teh? Ih, Masya Allah, ini visioner sekali. Karena kepo, Akankah kayak punah? Iya, Masya Allah. Karena memang ya sering terjadinya pembantaian, justru malah mengundang pertanyaan gitu. Oh, nggak hmm, punah-punah gitu ya, astagfirullah. Oke, jadi pada intinya teman-teman, ketika kita melihat warga Palestina, warga sipil ya tentunya yang paling kita perhatikan, perlu diperhatikan itu, memang mereka tentunya pasti ada ngerasa banyak dong ya yang dari depresi, terus mereka itu punya ya sakit mental itu banyak lah. Pernah ada satu film yang memang mendokumentari gitu kejadian pasca perang itu kayak apa, itu benar-benar efek itu luar biasa gitu baik dari segi mental dan sebagainya. Tapi ada banyak juga gitu yang punya keyakinan, punya iman ini itu punya karena balutan mereka yang yakin itu mayoritas di sana Islam, mayoritas mereka tahu akan kemuliaan Al-Aqsa gitu. Mereka masih mampu bertahan dengan alasan keimanan itu tadi. Jadi ketika mereka punya iman, ketika mereka bertahan keimanan, ya itu tadi cintanya mereka itu karena keimanan. Jadi entah punah entah enggaknya kalau kita lihat sejarah ke depannya gitu karena nanti pada masyarakat kita akan berkumpul di sana, ya tentunya tidak akan justru Allah akan selalu ngasih apa ya kekuatan gitu di pundak-pundak mereka gitu. Maka dari itu ketika kita apa ya melihat itu sebuah isu isu apa namanya sebuah isu kemanusiaan gitu ya yang perlu kita perhatikan karena itu kemanusiaan global. Tentunya kita juga melihat itu juga ada isu keagamaan di mana keimanan dari mayoritas penduduk di sana itu Islam. Jadi memang sekelompok mukminin ketika Allah itu pernah berfirman Allah itu akan memberikan rasa aman, Allah itu akan memberikan rasa tentram juga kesabaran ketangguhan seorang warga-warga Palestina yaitu tadi karena memang Allah sudah menanamkan di dalam diri mereka untuk uh, oke rasa aman, oke rasa tentram dan rasa kesabaran yang akan apa ya, yang ada di diri mereka kayak gitu. Jadi ketika ada kesulitan, kepayahan, udah kemelaratan, tentunya ajaran Islam itu mengajarkan ya itu tadi keyakinan kita untuk keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah itu akan memberikan rasa aman, tentram, juga kesabaran kayak gitu. Mungkin itu teh baru itu teh. oke, menjawab. Cuma aku ada ini lagi, ada pertanyaan lagi. Mm-mm. Asia mau ngomong? Boleh. Setuju banget. Maksudnya gini, mungkin eh, konklusi dari yang disampaikan Teh Wawa adalah ya tidak akan karena Allah bersama kita, karena target kita adalah tahrir Masjidil Aqsa, pembebasan Masjidil Aqsa, mungkin punahnya tidak. Tapi kalau secara Mm-mm. realitas internasional, kalau secara
negosiasi dan para diplomasi melihat kepunahannya mungkin adalah kepunahan penduduk asli Palestinanya. Mungkin mereka yang terusir gitu ya. Karena tadi juga disebutkan sama Fatia gitu kan. Apakah nanti akan two step gitu. Aku pribadi ya, sebagai anak muda yang punya idealis tinggi, sebagai anak muda yang tidak tahu realita para diplomasi, nggak setuju dong ada two step. Apa itu two step gitu? Ya harus absolut, harus hakiki gitu kan. Nah, tapi ternyata itu nggak bisa kalau di realita internasional. Karena yang udah-udah, ketika tidak ada two step ini diiakan, atau misalnya akhirnya two step ini nggak terjadi, ya mungkin punah akan terjadi. Ini bukan apa ya, bukan berarti menerawang atau apa ya, menganalisis dari yang sudah-sudah dari tahun ke tahun gitu. Setiap ada perjanjian, nanti ujung-ujungnya perang, kita yang kalah. Wilayah kita semakin habis, semakin habis, semakin habis gitu. Jadinya kalau cuma pertanyaan simple manusia kayak tanpa punya yang tadi disebutkan sama Firna dan melihat realita internasional, mungkin itu bisa gitu. Makanya two step itu dikemukakan sama Kemenlu Indonesia. Kenapa? Karena itu agar mereka bisa hidup berdamai. Cuman dari two step ini harus banyak yang kebijakan-kebijakan yang dikaji. Nah, buktinya kan dulu two step juga kan, di mana ada wilayah yang di bawah Rusia, Inggris, Prancis dan lain-lain. Tapi ternyata itu gagal kan. Maksudnya sebenarnya kalau disebut dulu awal-awal gitu ya, sebelum mungkin 19 berapa ya, 1940-an lah, itu kan sebenarnya udah ada pembagian-pembagian wilayah yang bisa dibilang tuh two step dong, karena ada misalnya gini, wilayah Israel di bawah eh, apa di wilayah di bawah penjagaan internasional, di bawah Inggris, di bawah ini. Kan itu mereka bukan merdeka seutuhnya merdeka kan, tapi mereka terus menjajah, menjajah, menjajah. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang harus ditindaklanjuti lah, yang menjadi substansi penting dari para diplomat-diplomat kita gitu. Ya, makanya kita semangat ya agar punya kapasitas yang terbaik untuk mengerahkan segala kemampuan kita. Masalahnya orang Yahudi ini pinter-pinter, mereka keren. Ya, mungkin udah banyak yang tahu ya fakta ini, mereka mah bisa nyiptain apapun. Ntar juga sapi merah bakal mereka datangkan kan ya. Jadi PR besar buat kita. Begitu. Oke, cukup dari aku. Nggak jadi nambah kan? Jadi sebenarnya mau nanya sih tentang eh, kan tadi seru sih tadi Aska cerita tentang diplomasi internasional, tentang perjanjian ini, perjanjian itu. Kalau boleh tahu nih, sebagai orang awam, sekarang itu di dalam PBB atau kayak kongsi internasional, itu siapa sih yang memegang apa ya, memegang kendali gitu, sampai bisa semua eh, semua hak asasi manusia lolos, ini itu segala macam gitu. Hmm. Oke, baik. Ini Asia Aska lah ya. Ranahnya Mungkin si kalau Aska lah ya. mau ini, Theo dulu mau jawab Pak. Mungkin Teh Firna mau Boleh bantu. Teh Firna, aku mau tahu. Boleh Teh Aska dulu. Oke, jadi sejarah kemanusiaan atau apa ya, eh, penyelesaian konflik itu dulu udah ada nih dari zaman dulu. Biasanya sebutannya pos apa ya? Jadi kalau ini aku mau jawab sejarahnya nih. Nih, jadi sebenarnya adanya PBB kan dari buatan Amerika. Jawaban simpelnya adalah Amerika kan yang punya kekuatan besar. Hak veto Amerika itu kencang. Tapi kalau misalnya kita mau bahas sejarahnya, itu panjang. Jadi sebenarnya sebelum Amerika membuat PBB, dulu dari zaman Roma, itu kan udah ada ya kebijakan-kebijakan yang akhirnya seolah menggaungkan HAM dan lain-lain. Nah, tapi di sini ada namanya politik identitas, ada namanya kepentingan nasional, ada namanya national interest. Uh, Pokoknya
kepentingan-kepentingan inilah yang akhirnya idealis dari awal itu hilang. Jadi sebenarnya semua gagal karena hak veto. Udah 3 kali nih hak veto dilakukan. Dan kalau yang lain udah ada yang abstain, artinya udah malu-malu lah bilang menolak. Tapi kalau hak veto Amerika Serikat masih menjadi nomor satu dan dia kekuatan supernya. Oke, Karena PBB juga sebetulnya buatan dia. betul, betul, betul. Dan ada 5 negara ya kalau nggak salah ya, yang megang hak veto nggak sih? Kalau nggak salah ya, di PBB itu. Sehingga ya kalau hak veto kan jatuhnya kayak satu negara nggak setuju aja langsung berarti itu gitu. Kalau satu negara pakai hak veto aja itu udah langsung dipakai hak veto itu. Oke, mungkin dari Teh Firna boleh Teh tambahannya. Apa ya? Kalau siapa yang megang kendali, pastinya kalau di PBB itu kan pasti punya dewan-dewannya tuh. Entah itu bagiannya dia bagian Dewan Hak Asasi Manusianya, entah itu bagian komisarisnya. Tapi memang itu yang benar dari KTTSK, yang mempunyai kekuatan terbesar itu ada di Amerika. Jadi tentunya semua peran gitu ya, tanggung jawab yang itu spesifik itu mempromosikan oh perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia gitu merata gitu. Ya itu memang ada kuasa apa ya ada energi yang kuatnya itu ada di Amerika. Itu tadi sejarah yang melihat kita apa ya penjajahan dunia Barat atas bangsa Islam bangsa Arab ya itulah yang menjadi apa ya efeknya itu ke kita ke bangsa Palestina itu kayak gitu. Oke, Teh Firna, terima kasih atas tambahannya, Teh. Mungkin dari Niken, apakah sudah cukup menjawab atau belum, Niken? Cukup sih. Sama ini aku mau ini dong. Eh, Cukup tapi nambahin lagi ya, kocak. Oke. Gimana sih? Aku kepo. Itu berarti salah satu alasan kenapa Amerika tetap teguh dengan hak vetonya, mungkin karena dulu dia yang em, dia sekutu yang sempat kayak udah lu ke Palestina aja gitu. Makanya dia sekarang kayak udah deh, gue nggak ikutan soalnya gue yang nyuruh dia gitu. Itu nggak sih? Wah, kalau ini sejujurnya agak tricky ya. Kalau akhirnya kenapa Amerika tidak melepaskan, ya berarti tidak melepaskan jajahannya. Sempet aku baca karena katanya, nggak tahu deh katanya, tapi ini dari berita ya. eh, Palestina itu lokasinya strategis gitu. Ada bilang lokasinya Palestina tuh strategis, dia di sana punya apa ya kayak sumber daya yang nantinya kalau misalnya diolah ya bisa lah ngasilin gitu. Cuman kalau misalnya dari Teh Firna atau Asiaska gimana tuh? Takutnya salah nih, takutnya salah. Oke, boleh, boleh. Silakan mungkin Teh Firna dulu. Aku juga takut salah sih teh apa itu Ada sih ini asumsi liar doang sih. Nggak asumsi apa-apa nggak liar. dijawab juga. Nggak apa-apa nggak dijawab juga. Masya Kebanyakan Allah. asumsi liar. Mungkin habis ini boleh Mas Farhan ITB yang ingin bertanya gantian. Makasih ya Ya, atas jawabannya. Membantu sekali. hasil liarnya nggak ini nih, nggak nggak ngerasa sia-sia. Kenapa Oke. Amerika masih mau sama Yahudi atau Israel? Ya sebenarnya eh, berdirinya Amerika juga enggak sih nggak berdirinya Amerika apa ya kekuatan lah kekuatan Amerika juga banyak yang didukung sama Yahudi. Nah, terus juga tadi benar banget kalau fakta Palestina itu wilayah strategis betul. Jadi mungkin sebenarnya sudah ada proyek jangka panjang yang dibuat Yahudi ini yang dibuat Israel. Nah, kenapa si Hamas pada 7 Oktober itu memberi serangan? Karena udah sangat geram terhadap proyeknya Israel ini. Kalau di Indonesia mah namanya proyek strategi nasional lah. Tahu lah, tahu lah, tahu lah. Ups, ups. Tahan, Kak, tahan. Oke,
Nah, di sana juga mereka punya proyek besar gitu. Salah satunya mungkin kayak apa sih kereta cepat, terus juga ingin membuat terusan Suez dan lain-lain. Ya, terus ya ini kalau secara strategisnya Palestina gitu ya. Terus dengan wilayah Palestina yang menjanjikan dan lain-lain, ya itu menjadi sumber daya banget kan. Jadi kenapa juga banyak orang yang misal bersama waktu itu Israel melihat dulu kekuatan Israelnya gede dan merasa Palestina makan hanya warga biasa gitu ya, rakyat biasa kayaknya bisa nih gitu. Apalagi dengan kesombongannya Yahudi yang dulu mereka merasa harusnya kan ini tanah dia gitu ya waktu sama Nabi Musa kan ya, tapi mereka sombong, mereka nauzubillah gitu ya, mereka menolak lah ibaratnya ya, menolak perintah dan lain-lain. Ya udah jadi begitu. Jadi emang kenapa ya menjanjikan, emang benar menjanjikan secara material pun menjanjikan, bukan hanya secara agama ya. Ya mungkin kalau kita udah konglomerat ya kan, kita bisnisnya internasional, kita mungkin akan memperebutkan daerah sana mungkin. Kalau kita ini udah seperti apa Biden gitu-gitu ya. Oke. Oke. Mantap, Kak. Gimana kan? Aman kan jawabannya kan? Aman. Oke. Thank you nih kan Teh Firna dan Aska jawabannya. Mungkin dari siapa aku manggilnya ya? Kak Farhan mungkin ya ingin bertanya mungkin boleh Kak masuk. Iya, makasih. Izin bertanya, moderator, pemantik sama Teh Asia. Terkait Palestina itu, selama setahun ini kan udah ini ya, apa, udah ada banyak gerakan. Salah satu bentuk perlawanan secara damai ya terhadap kebijakan Israel yang dianggap nggak adil ke Palestina, itu kan penyeruan boikot ya terhadap produk-produk Israel. Supaya ya tujuannya itu kan menekan Israel dan orang-orang atau koneksi-koneksi Israel agar mematuhi hukum internasional gitu dan menghormati hak asasi manusia yang ada di Palestina. Tapi salah satu yang aku bingung itu adalah dari gerakan ini, dampaknya itu kan boykot itu kan tentunya ke ekonomi gitu. Aku bawanya ke ekonomi, ke perusahaan-perusahaan gitu. Dampak dari gerakan ini itu kan ke individu-individu pekerja yang di perusahaan itu. Itu juga merupakan target boykot secara tidak langsung. Jadi kan iya, kalau misalkan perusahaannya tiba-tiba tutup itu bangkrut, pasti kan mereka bakal di PHK. Nah, aku sih pengen tanya gitu pandangan di sini, ya orang-orang di sini terkait gerakan boykot. Ya, sebagai itu kan sebagai bentuk perlawanan damai terhadap kebijakan Israel. Bagaimana kita tuh bisa nyimbangin tujuan moral kita. Ya, kita punya tujuan moral, kita pengen Palestina bebas dari penjajahan Israel. Tapi juga gerakan ini kan punya dampak ke orang-orang yang pekerja juga gitu. Dan itu juga Muslim pekerjaannya. Itu sih. Oke, terima kasih banyak Kak Farhan atas pertanyaannya. Sangat menarik ya. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Oke, mungkin dari Teteh pemantik dulu dari Teh Firna. Apakah hadir? Ya deh. Ya, terima kasih untuk Kang Farhan ya atas pertanyaannya. Ini tuh lebih ke menanyakan dampaknya gimana nasib pekerja muslim ya berarti. Iya, dan gimana cara kita ngimbanginnya gitu. Untuk tujuan moral kita untuk ngebatasin ekonomi orang-orang yang terbang Israel sama dampak dari boykotnya itu sendiri. Jadi tujuan moral sama gerakan boykot. Mungkin Teh Firna sudah bisa menjawab Teh. Boleh? Sepertinya ada masalah jaringan ya. Atau nggak sengaja ke mute nih. Takutnya nggak sengaja ke mute. Aman Teh Firna. Oke, mungkin dari Asia Aska dulu mungkin.
Boleh Kak? Gimana nih Kak? Oke, oke. Mungkin oke. Jadi ulang dulu. Tadi oh, ada distraksi. Gimana Kak? Ulang singkat aja pertanyaan. Intinya gitu kayak gimana caranya? Misalnya gini kan, kalau kita nggak boikot itu kan ya benar kita itu aksi perlawanan kita terhadap Zionis. Tapi di sisi kalau di Indonesia sendiri brand-brand tersebut kan memperkerjakan pekerja Muslim gitu Kak. Nah gimana tuh cara menyeimbangkannya gitulah, kayak dampak terhadap pekerja-pekerja Muslim ini gitu. Kayak mungkin aku izin jawab dikit kali ya. Tapi aku kurang tahu ya kalau secara segi ekonominya itu gimana, sirkulasi kayak perputaran ekonominya tuh kayak gimana. Tentu kalau misalnya kita ngeboikot nantinya akan berdampak. Nah, misalnya kita berdampak satu perusahaan, maksudnya biasanya satu apa ya, satu kategori, misalnya F&B gitulah ya. F&B, F&B ini kan ada beragam macam eh, brand-brand ya, brand-brand. Nah, kalau misalnya pun ini sependek pengetahuan aku ya, mohon maaf karena background aku bukan dari ekonomi. Nah, dengan kita misalnya kita ngeboikot satu brand, eh, dan akhirnya brand itu misalnya penjualannya menurun dan akhirnya terpaksa untuk meng-PHK-kan pekerjanya yang dimana sebenarnya pekerjanya itu mayoritas Muslim. Sebenarnya pada akhirnya gitu kan, saingan dari perusahaan tersebut itu kan sebenarnya jadi punya nama yang besar gitu lah ya. Nah, ketika saingan itu punya nama yang besar, sebenarnya saingan tersebut bisa ngebuka lapangan pekerja baru lagi gitu. Dan akhirnya pekerja-pekerja yang memang sebenarnya nanti eh, dari di PHK oleh brand-brand yang kita boikot itu bisa berpindah ke sana. Atau sebenarnya salah satunya sebenarnya ini pemikiran positifnya ya. Cuman kalau misalnya realitas di lapangannya gitu kan ya. Kalau kita ngomongin realitas di lapangannya agak sulit ya. Karena ya sejujurnya kalau misalnya positifnya idealisnya mungkin bisa buka UMKM dan sebagainya. Cuman kalau misalnya realistisnya untuk saat ini aku rasa em, memang masih cukup sulit gitu ya, dampak dari boykot ini ke pekerja-pekerja Muslim gitu. Mungkin ada jawaban Teh Firna atau Teh Aska nih yang bisa melengkapi jawaban aku. Boleh silakan. Mungkin dari Teh Firna dulu boleh Teh. Ada teh, suaraku teh. Aman Teh, masuk masuk. Iya Mohon teh. maaf. Oke. Mana, Sebenarnya mereka mungkin udah gak biasanya komunitas-komunitas LSM punya ada aja gitu ya punya macam pemberdayaan-pemberdayaan kayak gitu. Ini bayanganku ya Teh. Tapi kalau memang fokus kita emang boykot, ya tentunya boykot itu memang kan salah satu cara kita untuk melawan penjajahan itu tadi. Karena memang efeknya nanti ke perekonomian. Tapi kalau bicara dengan solusi, tentunya pengen banget gitu ada sebuah pemberdayaan entah itu budaya lokal atau produk-produk lokal dari kita sendiri gitu dari negara kita sendiri tentunya kan
itu butuh banyak ide dan inovasinya ya. Nah, itu sih menjadi salah satu solusi juga gitu. Untuk kemudian agar pekerja-pekerja Muslim di seluruh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel itu bisa bertempat apa ya, bekerja di tempat yang memang semestinya gitu. Karena memang boykot ini berpengaruh banget ya. Kalau teman-teman tahu gerakan BDS, ya gitu tadi. Ada tes minim aku jadi punten Kang Farhan. Mungkin bisa dipasca, ya. Oke, nah, oke. Aska mau, mau menjawab kah? Menambahkan atau enggak? Enggak. Kalau di Ini. kalau Oke. Mungkin mungkin ya, mungkin sedikit kalau misalnya memang sebenarnya gerakan ini mau diseriuskan ya, kalau skala kebijakan. Maksudnya sebenarnya kalau mau diseriuskan, kalau bisa memang dari harus ada dari yang membuat kebijakan gitu. Misalnya, tapi itu sulit sih karena ini kan belum semuanya merasa gitu ya kasus apa boykot ini penting dan segala macamnya. Sehingga ya brand-brand tersebut sebenarnya masih sah-sah aja tinggal ada di Indonesia gitu. Jadi sepertinya mungkin kalau untuk dari pemerintahnya sendiri akhirnya nanti membuat suatu kebijakan pekerja yang diboikot dan lain-lainnya itu eh, bagaimana kelanjutan hidupnya itu rasanya masih agak sulit. Tapi kalau untuk nanti adanya LSM, NGO-NGO yang memang punya terobosan-terobosan kayak yang tadi Teh Firna berikan, mungkin itu sangat make sense, sangat masih bisa let's say visible gitu untuk dilakukan gitu. Oke, mungkin ya betul 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 setuju nih kan. Oke deh, sepertinya karena hampir menuju Jamal alias jam malam gitu ya. eh Sudah menunjukkan 21.51 ya. Dan teman-teman juga sudah membersamai kita semua di sini dari pukul 8 gitu. Insya Allah hampir 2 jam. Em, aku mungkin izin menutup sekaligus sebelum aku tutup, aku izin menyimpulkan sedikit bahwasannya buku tadi, buku Nakba, Why Palestine, upaya pemberantasan Palestina oleh Israel itu di sana di dalamnya tuh menceritakan ya tentang asal muasal lah ya sedikit briefnya tentang ya di mana eh, warga Palestina itu bisa di apa ya di genocide. Nah, awal mula perjalanan genocide-nya warga Palestina gitu. Nanti mungkin teman-teman yang tertarik untuk membaca eh, boleh bisa masih ada nggak ya bukunya di marketplace gitu. Aku kurang tahu tapi mungkin teman-teman nanti juga bisa baca. Terus kemudian mungkin sekaligus ajakan gitu ya buat teman-teman bahwasannya yuk sama-sama kita ajak teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita, keluarga kita untuk aware gitu tentang isu ini juga gitu. Jadi isu ini bukan sekedar isu isu apa ya, isu tahunan. Biasanya Palestina ini kadang naiknya kadang-kadang gitu. Gimana ya? Ada tahun 2021 naik periode sekian, 2020 juga naik, ntar 2000 sekian naik. Jadi naiknya cuman pas sekian-sekian doang, kayak ada bom sekali yang gede baru naik. Tapi sebenarnya ini adalah ongoing massacre. Jadi masih terus berlanjut gitu di setiap harinya warga Palestina itu menghadapi hal-hal seperti ini gitu. Dan semoga kita senantiasa untuk terus baik berisik ya, untuk terus berisik gitu, menyuarakan isu-isu Palestina ini. Oke, mungkin itu. Semoga tadi apa yang sudah disampaikan dan didiskusikan juga dari Teh Firna, dari teman-teman di sini eh, bisa apa ya menambah ilmu wawasan untuk kita semua. Oke, mungkin gak usah berlama-lama lagi. Sepertinya sudah lelah juga ya, makin berkurang juga. Bisa on cam dulu kali ini ya, teman-teman. Boleh on cam untuk dokumentasi aja. Tenang-tenang, nggak lama-lama, 5 detik aman.
Mungkin dari siapa nih? Aku izin mention satu-satu ya. Kak Lutfi Zarfan, Kak Lance Page, Kak ITB Farhan, Kak Jihan, Kak Falah, Kak Nasya Zahira, Kak Salma, Kak Hilma, Kak Neldi, Kak Arinda, Kak Sekar, Kak Idan, Kak Faruk mungkin bisa on cam. Atau nanti boleh nanti reactionnya aja deh. Reactionnya aja kali ya Kak, aman. Nah, ini siapa nih yang mau ngedukung nih? Aku atau dari tim Aku. Adiksi Buku? Tuh, tuh. Oke deh. Boleh Iya. reactionnya ya guys, reactionnya boleh banget. Oke. Dan dan. 1, 2, 3. Oke. Aman? Ganti reaction, ganti gaya. Satu, Yang dua, pisan. tiga. Nah, thank you. I love you guys. Tunggu kak, aku ada ini kak, aku ada ini. Aku nggak bisa. Memberi lope untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Firna, Teh Firna, sorry. Mohon maaf ya Teh Firna. Terima kasih banyak Teh Firna dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di malam hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga teman-teman gak kapok dan bisa ikut lagi di pertemuan adiksi buku selanjutnya ya nggak sih? Kaniken dan Kak Aska. Ya. Jangan lupa hadir, insya Allah pasti bakal ngulas buku-buku yang menarik lainnya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Dipersilakan boleh untuk